Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda beriman, budayakan tabayun. Saya sangat setuju dengan slogan tersebut. Seharusnya kita sebagai muslim yang baik, tabayun sudah menjadi wajib di era sekarang, di mana kita dapat mengakses informasi atau berita yang kita inginkan di media sosial dengan sangat cepat dan up to date di setiap harinya. Membiasakan diri dengan bersikap tabayun bisa dimulai dengan melakukan riset fakta terkait informasi yang kita terima dari orang lain. Misalnya saja dengan banyak membaca sumber berita terpercaya yang minimal lebih daripada satu sumber saja. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, umat muslim selalu melakukan riset informasi yang diterima dari orang lain sebagai bentuk daripada tabayun. Kita merujuk pada isi Al-Quran misalnya, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kelangsungan hidup manusia. Al-Quran secara tersurat dan tersirat sangat menekankan kepada umat muslim untuk membuat rencana hidup yang matang dalam melakukan hal apapun, selalu mengedepankan berpikir sebelum bertindak, baik dalam skala yang kecil ataupun skala yang besar. Lantas, apa saja sih yang perlu ditabayunkan? Hal yang perlu ditabayunkan dan diklarifikasi adalah berita yang bersifat penting, yang mana dalam penunjukan lafadznya itu menggunakan lafadz naba untuk menyebut berita, bukan dengan kata khobar. Muhammad Quraisy Shihab membedakan dua lafadz tersebut. Lafadz naba menunjukkan berita yang bersifat penting, sedangkan khobar menunjukkan berita yang bersifat umum saja. Al-Quran memberikan petunjuk bahwa yang perlu diklarifikasi dan ditabayunkan adalah berita yang di situ bersifat penting. Adapun misalnya berita tersebut seperti isu-isu ringan, omong kosong belaka, dan berita yang tidak bermanfaat, hal tersebut tidak perlu diselidiki, bahkan tidak perlu lagi didengarkan karena akan banyak membuang waktu kita saja. Sayangnya, tabayun sepertinya kurang membudaya di masyarakat kita. Informasi yang diterima dan disebar tanpa adanya filterisasi dan klarifikasi yang cukup akan kebenarannya. Bahkan seringkali mengesampingkan rasa empati terhadap orang lain, serta kurang mampu mempertimbangkan keilmuan dan pemahaman yang terbatas. Hal tersebut akhirnya memberikan kesimpulan yang menurutnya benar dengan mengatasnamakan kemerdekaan berekspresi dan keterbukaan informasi. Menilai kualitas informasi. Selain kita diharuskan mempunyai sikap tabayun, umat Islam juga dianjurkan memiliki kemampuan dalam menilai kualitas informasi, sehingga dapat diidentifikasi mana informasi yang salah dan mana informasi yang benar. Kemampuan dalam menilai kualitas informasi itu sangatlah penting, karena informasi yang benar sekalipun terkadang tidak memberikan manfaat bagi kita ataupun orang lain. Apalagi jika informasi tersebut adalah salah atau bohong, maka akan memberikan efek yang buruk sehingga sampai pada pola pikir orang yang menerima informasi dan tentunya akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Banyak dari pakar di bidang ilmu informasi yang menjelaskan cara menilai kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah pendapat dari Miller-Holmes yang mengemukakan terkait penilaian suatu informasi yang kita dapat dari media sosial, yaitu yang pertama, penanggung jawab isi informasi. Hal ini disebut juga dengan autoritas yang merujuk pada kualitas dari orang yang mengeluarkan informasi, baik berasal dari suatu kelompok ataupun individu. Kualitas yang dimaksudkan di sini adalah reputasi atau tingkat kepercayaan terhadap penyampai suatu berita. Yang nomor 2, komposisi dan terorganisir. Sumber informasi tersebut berisikan pesan yang jelas dan koheren, serta masuk akal jika ditelusuri isi informasinya. Nomor 3-nya adalah objektivitas. Informasi bebas dari sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang bias dan bersifat opini bagi siapapun yang menilai kualitasnya. Selanjutnya adalah validitas. Sumber informasi maupun media informasinya itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan aktual.
Dan yang terakhir, yang nomor 5, komprehensif suatu informasinya memiliki cakupan yang luas, bisa dieksplorasi, informasi itu bisa dikaji lebih mendalam, bersifat aman dalam konteks luas, serta tidak menimbulkan masalah untuk masyarakat setempat. Kalau kita sudah mengetahui tentang cara menilai suatu informasi, lantas apa sih manfaat dari tabayun sendiri? Lah, banyak masalah yang disebabkan akibat dari menuduh orang lain dengan tanpa bukti. Dalam kehidupan bersosial, tentunya akan banyak menemukan bahkan mengalami beraneka kejadian, dan hal tersebut itu tidak lepas dari namanya pemberitaan atau informasi. Perlu kita ingat bahwa perintah untuk bertabayun itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang terkandung dalam menerapkan tabayun di kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain, yang pertama, tabayun menghilangkan kesalahpahaman antar sesama. Jadi, dengan bertabayun, segala permasalahan itu telah diketahui dahulu perkaranya secara bersama-sama, sehingga tidak perlu lagi sampai menimbulkan perdebatan. Dengan tabayun juga dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama. Informasi yang salah itu dapat merusak hubungan yang sudah dibangun sejak lama. Manfaat yang nomor 2 ketika kita menerapkan tabayun di kehidupan sehari-hari adalah informasi yang diberikan itu adalah informasi yang valid. Dengan bertabayun, segala informasi itu akan dipastikan terlebih dahulu kebenarannya. Harus ditanamkan dalam diri sendiri bahwa jika kita meninggalkan tabayun, itu akan banyak madorot yang datang daripada manfaatnya. Lah, jika hal tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menjaga kerukunan masyarakat. Selanjutnya yang nomor 3 adalah dengan bertabayun itu akan memberikan ketentraman terhadap jiwa kita. Di zaman teknologi modern seperti saat ini, tabayun bukan merupakan perkara yang sulit. Kuncinya terletak pada kemauan kita sendiri sebagai umat muslim yang baik untuk melakukan cek dan recheck akan sebuah informasi. Manfaatnya bisa kita rasakan sendiri, yaitu dapat membuat jiwa dan perasaan kita menjadi tentram dan damai tanpa adanya rasa bersalah kepada orang lain akibat dari perkara yang kita sebar tanpa tahu kebenarannya terlebih dahulu. Yang nomor 4 adalah menjaga lisan dari dosa. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, keselamatan manusia itu tergantung dari bagaimana dia menjaga lisannya. Maka dari itulah sangat penting bagi kita untuk menjaga lisan, terutama di zaman sekarang. Ketajaman lisan itu terkadang juga mewujud dalam aktivitas di media sosial melalui apa yang kita tulis, apa yang kita sebar, dan kita komentari aktivitas orang lain. Dan yang terakhir itu adalah dapat menumbuhkan semangat kompetensi dalam kebaikan. Tabayun menjadi inspirasi untuk menggali kriteria informasi yang berkualitas dari sumber keagamaan yang paling utama. Tabayun sangatlah penting dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam penyampaian informasi. Nah, jika seseorang membawa berita bohong, lalu kita ikut andil dalam penyebarannya, itu akan menyebabkan masalah di masyarakat. Ketika menerima informasi, maka bagi kita sikap tabayun adalah sikap yang pertama yang harus dilakukan. Tidak tergesa-gesa mengambil sikap ketika menerima informasi adalah hal yang pertama dilakukan dalam sikap tabayun. Kemudian, sikap seorang muslim ketika menerima informasi adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu informasi atau berita tersebut. Apakah termasuk berita yang benar ataupun berita yang salah? So, ukurlah perbuatan kita dengan nilai-nilai agama. Mari budayakan konfirmasi dalam mengolah informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.